maksiat dengan tanpa kemudian menyesali mentaubatinya, hanya berharap-harap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua ini sudah mengerti betul, sudah paham betul seperti apa sebenarnya kita ini manusia. Allah itu paham banget kelawan jenenge menungso ini. Sebab Allah sih nyiptakan menungso. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan ampunannya dari kesalahan atau dari kemaksiatan yang dibuat oleh manusia. Mengapa demikian? Sebab Allah paham lek menungso niki bakal nglakoni maksiat niku jumlah kata. Allah paham kalau manusia ini tidak bisa lepas yang dari namanya kemaksiatan. Makanya kemudian Allah meluaskan pengampunannya melebihi daripada luasnya atau banyaknya maksiat yang dibuat oleh manusia. Maka seberapapun dosa kita, seberapapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dan seandainya pun memenuhi langit dan bumi penuh dengan dosa-dosa kita, pengampunan Allah lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau jenengan selama kita ini mau mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah membuka lebar pengampunannya. Akan tetapi ketika ada seseorang itu menghendaki pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kemudian menyesali dosa-dosanya, bahkan masuk istiqomah terus di dalam dosa-dosa itu, ya jelaslah pastinya Allah bila berkehendak ya Allah akan ampunkan, bila tidak ya tidak. Tapi janjinya Allah itu yang mereka meminta ampun akan diampuni, itu janjinya. Jadi Allah itu memberikan janji kepada kita, kalau kita mau memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, maka terserah Allah. Allah akan mengampuni atau tidak mengampuninya. Maka ketika ada seseorang itu mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kemudian memohon ampun kepada Allah, dikatakan oleh Yahya bin Ma'ad rahimahullah, wong sing model-model itu, orang yang demikian itu adalah sebesar-besarnya orang yang terbujuk oleh pengharapannya. Jadi ngarep-ngarep pengampunan Allah sing Allah mboten janji iki dumateng arep-arepe. Lah lek kula jenengan gelem napa namine gelem njaluk sepuro niku lak padha karo ngarep-ngarep nang napa sing dijanjiaken kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku masuk akal. Meminta mengharap janji karena sudah dijanjikan itu kan masuk akal. Tapi ini enek wong ngarep-ngarep ten perkara sing mboten dijanjikno. Ah niki yo cara hasil itu ya kemungkinannya sedikit. Cara kali nuntut nggih mboten saged nggih. Saumpamane mau punya kita menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala saumpama. Makanya dengan mudah sekali kalau kemudian Allah pun juga akan membantahnya, sebab kita tidak mau memohon ampunannya. Tapi kalau kemudian kita yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah benar, artinya taubatan nasuha, dan seandainya Allah tidak mengampuninya, kan kita ini bisa ngapa bisa protes atau mengirannya. Kalau ini temenanan Gusti, pun kula tinggal menan, kula pun dipun ketun mboten lakoni mal istighfar pun kata. Maka setidaknya apa yang kita lakukan itu kita bisa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa tawaqqul qurbi minallah bi ghairi ta'ah. Yang kedua, menginginkan ay intidaru husulil martabah, menginginkan martabat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa melakukan ketaatan kepada Allah taala. Bal bil takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala janjinya itu adalah mereka-mereka yang taat, maka dijaminkan oleh Allah akan mendapatkan balasan dari ketaatannya itu adalah kebaikan. Pokok dari kebaikan atau pokok daripada janji Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok mantok. Jadi mentoknya janji Allah itu adalah sampai kita nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada nikmat-nikmat, dan mentoknya nikmat dan surga itu intidaru, melihat zatnya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang ini menginginkan martabat yang mulia, menginginkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bighairi ta'ah, dengan tanpa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini pula juga adalah orang-orang yang terbujuk dengan angan-angannya untuk diberikan keutamaan oleh Allah, sebab keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini pancene zat itu adalah zat yang mulia. Zat yang mulia, zat yang agung, zat yang suci. Iki nek wong kepengin oleh kemuliaan, oleh kepengin keagungan, kemudian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan Allah akan memberikan itu. Alasan ini Allah tinggal ini. Disuruh taat kepada Allah tidak mau. Nah, Allah itu menjanjikan itu semua bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tidaru zara'il jannah bi badalin nar. Tidaru zara'il jannah bi fi'lil ma'asi. Mengharap-harapkan surga ibadatin nar. Fi'lil ma'asi, mengharapkan Zarpun anak aslinya itu di tanduran biji, jadi tanduran, mengharapkan tanduran di swarga dengan bijinya neraka. Jadi yang dikehendaki adalah mengharapkan surga, tapi menanamnya adalah amal-amal neraka. Jadi wong iki kepingin mlebu swarga tapi ngamali ngamal neraka. Ya nopo model itu. Wa talabu daril muti'ina bil ma'asi. Ai talabu dukhulil jannah min ghairi tariqiha bal bi mukhlafi amrillah ta'ala. Mengharap balasan orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu darul akhirah, ai bidukhulil jannah, dengan melakukan kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah
memberitahukan kita. Allah berfirman, tidak mungkin berdiri, jadi tidaklah akan diberikan balasan terhadap apa-apa bagi mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi pembalasan itu sesuai dengan pekerjaannya. Ini pakainya inama, itu tidak ada yang lain. Jadi walasan itu mesti sesuai kali amalnya. Jadi siapa mereka yang beramal surga, maka ya balasannya surga. Siapa yang mereka beramal neraka, maka ya mereka balasannya neraka. Jadi enek wong ngamali neraka tapi sendiri arep swarga. Jadi Allah yo ora mungkin innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, kasihan nanti orang yang beramal surga kemudian mereka masuk surga. Dan mereka yang beramal neraka tetap masuk surga. Ayo seakan. Jadi artinya ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa tidarul jazaa bi ghadil amal. Bil khuslati tu'addi ila rahmah ila rahmah. Bi ghadil amalin shalihin yusilu ila dzalik. Kemudian menghendaki pahala dengan tanpa melakukan perbuatan. Jadi kepingin oleh ganjaran tapi orang ngamal. Kepingin oleh ganjaran yang poso tapi orang poso. Ini oleh ganjaran yang sholat tapi bukan sholat. Ini oleh sedekah tapi orang yang melakoni sedekah. Iya, maka ini adalah angan-angan atau pengharapan yang menipu. Wa tamanni ala Allah azza wa ifrat, mengharapkan ain jawazil hadil i'tidal, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan melakukan larangan Allah atau melakukan perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah dengan melampaui batas. Jadi ma'al ifrat, jadi bersamaan. Jadi ngarep-ngarep Allah Subhanahu wa taala, entah rahmatnya, entah ridhonya, entah pertolongannya, tapi dengan bersamaan melakukan kemaksiatan atau ketidaktaatan yang melampaui batas, yang sudah yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sa'irun min bahri basyid yarjun najata wa la yaslukul masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Diulang oleh Imam As-Syair, tahunya Syair, yarjun najah, mengharapkan keselamatan, wala yasmu masalikaha, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyelamatkan. Ono kowe selamat tapi orang melakukan perkara iso nyelametno. Inna safinata la tajri alal yabas. Bahwasannya perahu itu tidak akan berjalan di atasnya daratan. Di ngene napa lemah sing garing. Jenenge perahu iku mesti yo nek banyu dia. Ana perahu kok ten ngene lemah garing jenenge perahu-perahuan. Niku perahu arek cilik niku lah nek perahu-perahuan bentuknya perahu terus kayak apa jenis kayak gelindingan gaya ini tekok tepung enggak benar ya ini tekok nopo biar itu jeruk tekok jeruk itu jadi perahu-perahuan. Jadi nggak mungkin kalau ada orang menginginkan keselamatan tapi dia dan tidak beramal yang dapat menyelamatkannya, maka ya seperti perahu yang tidak mungkin berjalan di atas daratan. Pun tidak perlu dipertanyakan atau mau ditambahkan.
Surya Singa kayak ini. Tapi lagi gini aja. Monggo yang mau ditanyakan. Beda nomor. Apa kan bisa? Masa iso?
bagian takwa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya tentang diri kita, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Artinya kita ini tidak akan mampu melakukan apapun tanpa kemudian mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga pula Allah itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk beramal atau untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ini sebenarnya mampu melakukan apapun itu ya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jadi iso nglakoni bagus atau orang itu sakjane mboten nggih minangka izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah itu memberikan kita kuasa untuk melakukannya, baik atau tidak baik. Begitu kemudian kita ini melakukan hal yang tidak baik atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau maksiat, ya maka Allah pun izinkan kepada kita untuk melakukannya. Ketika kemudian kita melakukan amal baik, amal soleh, Allah pun juga izinkan kepada kita untuk melakukannya. Sebab kita ini diberikan pilihan oleh Allah untuk kita ini kemudian menjadi hamba Allah yang taat atau menjadi hamba Allah yang tidak taat. Jadi kula jenengan iki iso nglakoni perkara maksiat rasane. Niku yo minangka izine Allah. Iso nglakoni maksiat niku yo minangka Allah kei izin jenengan nglakoni maksiat. Nglakoni ketaatan nggih minangka Allah paling kita iki izin nglakoni ketaatan. Jadi tidak mungkin kita akan bisa melakukan ketaatan ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk melakukan ketaatan itu. Dan kita pun sama, tidak akan mungkin bisa melakukan kemaksiatan kalau Allah tidak mengizinkan kita melakukan kemaksiatan. Maka pada dasar semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah itu memberikan pilihan kepada kita untuk melakukan baik atau untuk melakukan buruk, melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Allah sama-sama izinkan kepada kita semua. Makanya itu kemudian disifatilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang mereka yang taat, mereka adalah orang-orang yang bejo ini beruntung, dan mereka yang maksiat yang tidak taat, mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi sakjane mboten kita tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun yang kita lakukan itu pasti akan terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekecil apapun kemaksiatannya dan walaupun sekecil apapun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mesti yang terwalasannya. In asantum ya li anfusikum wa in asantum bi falaha. Cilik ya diwales oleh Allah Ta'ala, gede diwales oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya
ketika kemudian kita itu melakukan satu bentuk kemaksiatan, setelah itu kita kemudian hanya mengharapkan rahmatnya Allah tanpa kita itu menyesali perbuatan dosa kita atau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka harapan itu jauh daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak memohonkan ampun dari dosa-dosa kita yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun kemudian ada sebagian orang-orang yang mereka itu berbuat maksiat, kemudian oleh Allah diampunkan dosanya begitu saja oleh Allah, ya kita pun juga tidak bisa protes. Apa ini betul saya protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang disebutkan oleh Allah itu bagian yang akan masuk surga itu ayo menungso. Wong disebut oleh Allah itu bagian surga itu bagian orang yang bertakwa. Jadi wong sing takwa. Jadi ketakwaan itu kan milik kita manusia. Orang-orang itu yang bertakwa, mereka akan dijanjikan surga oleh Allah SWT. Tapi kenyataannya sing besar itu bukan namung manusia ini. Kenyataannya yang masuk surga tidak hanya manusia. Rasul pernah menyebutkan Uhud atau gunung Uhud. Itu adalah gunung yang nanti juga akan ada di surga. Dan Uhud itu tidak akan masuk surga. Ya, gunung yang besar bisa. Kemudian juga ya Allah, anjingnya Ashabul Kahfi pun mereka anjing itu juga akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mestinya yang menungso. Kok iku yo kewan iki yang swarga. Gunung iki swarga. Jadi artinya berarti kan tidak hanya manusia. Lah jadi kan gak bisa protes. Lha ya napa to Gusti? Lah itu kok yo kiri barang swarga niki. Nanti kita tidak bisa protes kalau tak. Kenapa? Karena hak patennya Allah itu kita tidak bisa untuk memprotesnya. Jadi hak paten itu ya terserah pangeran. Dan itu hanya sesekali. Kenapa? Karena itu keluar daripada kebiasaan atau sunnatullah. Jadi perkara ini metu teko kebiasaannya Allah atau keluar dari sunnatullah itu mesti tidak banyak. Yo jarang tuh banget. Sunnatullahnya, kebiasaannya, seseorang itu akan dilahirkan itu ya lewat antara laki-laki dan perempuan yang kemudian punya anak. Niku sunnatullah niku ngoten. Jadi lek ana wong lanang karo wong wedok terus kumpul teman foto yo hamil terus nglairno. Niku ya sunnatullah pangeran wis ngoten niku. Tapi di Allah nggih membuat sesuatu yang keluar dari sunnahnya, dari kebiasaannya, yang gawe menungso sing metu teko wong wedok tapi gak ono bapake. Ki bener apa? Kulo jan gak iso protes. Wah, ono apa iso? Kok iso kalau sing anak kok iso metu karo dhewe. Ya pun protes jenengan. Wan gandake Allah Subhanahu wa taala. Nggih menungso ana bapak ana ibune. Atus yo nopo ngene. Ya pun protes ini Allah. Kenapa? Karena memang Allah itu punya kuasa. Nah, itu keluar daripada sunnatullah, keluar daripada kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjadikan sesuatu. Tapi itu ya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemudian dengan orang itu belajar oleh biasanya mau
belajar, ya terus panjenengan iki pinter, dia akan mengerti. Enten wong niku gak belajaran, bahkan gak tahu belajar, ya pinter panjenengan. Lu nggak ini keluar daripada sunnatullah. Ya kita tidak bisa protes, kok enak itu usah belajar pinter. Yo, wow, belajar boleh biar no, jadi sunnatullahnya sudah tidak dipakai oleh Allah. Jadi artinya kebiasaan Allah itu sudah dipakai dan itu ada, tapi ya jarang banget. Makanya kalau jenengan ini jangan berharap sesuatu yang keluar daripada sunnatullah. Kenapa? Karena akan terbujuk nantinya dengan angan-angan. Ya kayak santri biyen ulak masyhur sing di pondok biyen ono kepingin laduni. Wis santri ku biyen ku sing angan-angan laduni jane. Wis kok usah belajar ngono-ngono mu iso karepe dhewe. Apa mbuh mikir kali ta piye. Jadi nang mikir kali mbuh maca apa ta apa wis ora belajar-belajar. Napa cek laduni. Jadi cek iso karepe dhewe. Itu sesuatu yang keluar daripada sunnatullah, keluar daripada kebiasaan Allah itu menjadikannya. Lha niku jarang tuh banget ngoten iki. Nggih tetapi jarang tuh tur banget. Nek sing kata sing lakoni ngene gak tambah pinter, tambah stres iki. Kok jarang banget kok. Jadi artinya lakukanlah sesuatu sesuai dengan kebiasaan atau sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini tidak bisa kemudian memprotes apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lek ono wong terus kayak pinter karepe dhewe, ya sudah tidak apa-apa. Jadi Allah mintuduhno kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Nggih enten wong niku usahanya tidak berbanding dengan hasilnya. Gimana nopo? Jadi usahanya enak-enak ngono kok yo hasilnya kok yo. Wah, ngalahi sing usahane temenanan. Apa enak-enak ini nopo sing ngalahi? Syukur-syukuran ya. Ya ana wong usaha syukur-syukuran ngono kok yo hasile ngalahno sing usahane temenanan. Nggih pun protes jenengan. Protes iki Allah gawe ngono mesti. Nggih. Awak iku usaha temenanan kok. Ya, itu pun protes jadi Allah pun gawe ngoten niku. Jadi artinya itu keluar daripada sunnah. Tapi yang banyak adalah kebiasaannya. Kalau orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh maka Allah akan kasihkan keberhasilannya. Yaitu pun sunat yang ngoten. Jadi kalau jenengan ojo ngarep-ngarep perkara sing metu teko kebiasaane Allah maringi perkara. Oh, bisa Allah nek maringi perkara itu kelawan usaha keras. Ya maka usaha yang keras ngoten. Kenapa? Karena harapan besarnya kita punya. Sebab kita melalui proses daripada kebiasaan Allah itu memberikan kesuksesannya. Ampun manungten boleh perkara sing jarang banget Allah maringi. Nah, sing ngeten malah stres. Nek ngangen-ngangen tok. Ngangen-ngangen tok susah ki stres. Maka jangan dimulakan termasuk orang yang tertipu. Mereka itu yang punya angan-angan kemudian mereka tidak melakukannya hanya berharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ngarap-ngarap swarga gak melakoni ngamal. Ngarap-ngarap pahala gak melakukan amal. Ngarap-ngarap swarga amali neraka. Ya kata-kata niku wis pun jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu keluar daripada kebiasaan Allah. Seandainya Allah kemudian memberikan memberikan pertolongan. Bahkan ada satu hadis itu sing agak panjang. Disebutkan itu hadis pertama seperti apa Nawawinya. Jadi
ada orang itu beramal surga sampai-sampai seperti dirinya dan surga jaraknya di antara kedua matanya. Koyok jaraknya motor loro nih, koyok suarga ngarepe. Tapi ternyata dia menjadi ahli neraka. Ada orang yang itu kemudian beramal itu amalnya ahli neraka, sampai jarak dirinya dengan neraka itu seperti jarak antara kedua matanya. Kayak neraka sengarap. Tapi ternyata kemudian dia menjadi ahli surga. Jadi artinya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita ya jangan berhenti-henti. Jadi dungo dan Allah supaya selamat. Jadi pun kata-kata ojo mandek-mandek sampai kita benar-benar kemudian menjadi husnul khotimah. Dan itu kebiasaannya Allah Ta'ala. Tapi seandainya kemudian keluar daripada kebiasaan Allah, kok ternyata mereka ini kayak husnul khotimah, itu kok jadi kayak protes juga gitu. Kayak protes sampai dewi ini, mesti ngamal temenan, akhirnya kayak husnul khotimah, tapi kita alhamdulillah, insyaallah mungkin kau pakai husnul husnul khotimah, kayak protes adil dan Allah ini. Makanya sampai dan kita ini ya, ada satu makalah dari para saleh itu ya, kalau memang kau masukkan hidupku ke neraka itu mendatangkan ridho, maka masukkanlah aku ke neraka. Kalau kemudian kau masukkan ke surga dan itu mendekat ridhomu, maka masukkanlah aku ke surga. Jadi artinya yang diharapkan itu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Saumane neraka niku Allah niku ridho, wis gak apa-apa tak mlebu neraka wae. Tapi lek surga niku sing ridho, nggih maka ya saya masuk surga saja. Tapi bagaimana mungkin orang diridhoi oleh Allah kemudian masuk neraka? Wong neraka niku perkara sing mboten disenengi pengiran. Jadi Allah di neraka tapi gak seneng karo neraka. Allah itu bikin neraka, tapi Allah itu tidak senang dengan neraka. Nah beda kalau swarga, Allah gawe swarga, tapi Allah senang dengan ini swarga. Niki mboten Allah nggih neraka, nek Allah gak senang karo jenenge neraka. Ya seperti itu. Jadi ada menjadi besok protes. Cara neraka dhewe itu paling yo, kok iki jenenge makhluk ya, neraka iki makhluk iki pangeran. Ketika ada pembicaraan antara neraka dan surga, jadi neraka surga kita musyawarah, diskusi, kemudian mereka itu saling membaikkan dirinya, jadi swarga itu ngrumusake awak itu digawe oleh Allah. Itu sebab diperuntukkan untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Berarti kan luwih apik anakku. Sing napa jenenge swarga ngilokno neraka sebab digawe nang wong sing dilaknat kaya Allah Subhanahu wa taala dilebokno neraka. Nah sing neraka ki yo oyo-oyo pisan. Sampai kemudian satu yang tidak bisa dijawab dan menjadi iri oleh neraka itu adalah ketika surga itu mengatakan tentang keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Jadi akan Nabi manggone nang aku. Ya aku ikan orang. Kalau mau kajian nggak mungkin tuh rokok kan nggak mungkin,
Rasul itu akan masuk ke neraka. Apa gunanya di swarga? Baru kemudian neraka itu menangis berotak. Kenapa? Karena tidak mendapatkan bagian untuk kemuliaan untuk dimasuki oleh Nabi. Akan dipisahkan itu, kemudian nanti Rasul itu akan mencari umatnya itu akan masuk nang neraka. Jadi mlebu nang neraka goleki umatnya. Tapi ketika kemudian neraka itu dimasuki oleh Rasul, neraka niku terus sifat nerakanya hilang. Neraka itu kan gini azab. Jadi sifat nerakanya itu, jadi sifat neraka itu azab. Itu hilang. Ketika Rasul itu mencari umatnya. Nah, ini beneran buat ibu alam, tapi yang jelas enten cerita umat. Sama dengan ketika bumi dan langit itu juga oyok-oyokan. Bumi itu oyok-oyokan, ngoyok-ngoyok nang langit. Sing langit ngono pisan, ngoyok-ngoyok bumi, api-apian. Pun sama. Ketika dikatakan tentang Nabi Muhammad, maka baru langit itu sudah meminta kepada Allah, ngeri-ngeri tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu bumi mengatakan yang dirinya bumi itu di tempat tinggali oleh yang namanya Nabi Muhammad, maka langit itu gak bisa jawab. Sing akan ngeri-ngeri tentang Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian dirinya punya kemuliaan yang sama dengan bumi, itu ditekani karena Kanjeng Nabi Muhammad. Ya akhirnya terus terjadilah yang namanya Mi'raj. Jadi adalah Mi'raj itu atau Isra. Coba sebagian mengatakan kok ono jeneng Mi'raj barang. Ono niku Isra. Jadi kok ono Mi'raj. Jadi didatangkanlah oleh Allah yang namanya Nabi Muhammad itu menuju ke langit. Jadi itu krono ceritanya ini oyo-oyoan antara langit karo bumi ku api-apian. Jadi podo duwe andalane dhewe-dhewe. Begitu tentang Nabi Muhammad maka tidak bisa jawab. Ini saking mulyane Kanjeng Nabi. Makanya kemudian ketika Uhud itu masuk surga, jadi Kanjeng Nabi sebab Uhud itu punya kecintaan kepada Kanjeng. Sebab cintanya Gunung Uhud kepada Kanjeng Nabi, maka Uhud itu ikut dimasukkan atau dijadikan ahli surga. Jadi belum pulau ini ketemu Gunung Uhud begini suara. Dan ini mlebu surga sebab cinta ini Kanjeng Nabi. Makanya cinta ini orang penting banget ya. Love ini jadi love ya. Love ini penting. Jadi cintalah kepada mereka orang-orang yang sebab dari kecintaan itu kemungkinannya kita pun juga akan menjadi ahli surga. Cintalah kepada orang-orang yang soleh, sebab dengan kesolehan mereka kita kemungkinan akan dimasukkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini semua termasuk cinta mau. Cinta itu apa orang itu juga. Apa itu terus jadi waru-waru Jadi artinya kecintaan itu penting, kecintaan itu penting karena bisa menjadi sababiah kita itu kemudian menjadi atau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat yang dimiliki atau diberikan kepada mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjadi dari wong Jawa. Wong Jawa ini lek cinta kakaknya kadang-kadang gak masuk akal. Sampai rapati sholat itu nang makom sholat. Jawa sholat apa hati, tapi lek mau ziarah wali, wah sampai nangis setengah mati. Sampai nangis setengah mati. Ora tau lunat. Welok ae wis pokoke. Masih sembuh pindung welok ae. Tapi sholat rapati. Sholat sak tau dhewe.
Jadi begitu Gak bahasa bener ya ya. kiai enten ulama itu sewenang aja. Tapi kok kelakuannya ya sih ngono iku bener. Tapi nang para saleh sewenang bener. Nang kepada orang-orang yang soleh itu senang. Tapi dirinya sendiri kelakuannya masih tidak baik. Ini sampai ngoten. Hari ini kita wong Jawa niki mau nggih ngandano seneng ya ini kan ngandano seneng. Tapi ini betul apa? Karena sahabat itu pernah tanya kepada Kanjeng Nabi tentang kiamat. Kalau Nabi takoni, sing kok siap iki opo? Kon kok takon kiamat kon siap iki opo? Sahabat itu jawab setunggal. Kecintaan saya kepada kulo niki mung namung siap persiapannya namung cinta dengan jenengan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi yang jawab enak nggih. Almar'u ma'aman. Pokok wong itu bareng karo sing dicintai. Lah ya selesai bahas. Jadi kita ini nanti akan bersama dengan istri apa enggak? Kira-kira nih, awak dhewe swarga iki bareng bojo ora? Nah, sama bojo gak cinta kira-kira gak bareng ya. Lek cinta ya bareng sama cinta. Ya. Nah, kalau enggak cinta ya enggak. Jadi saat. Nah, cuman masalahnya kok di swarganya ukur. Karena banyak cerita yang kemudian tempatnya tidak sama. Musim lanang swarga, musim wedok swarga, musim lanang neraka. Kenapa? Ya karena ketidaksamaan di dalam amal ya. Biar yang sering ini sering yang sering didahulukan oleh almarhum yang Ghaffar Wama sabah abahu bin sering beliau mesti dahulukan kulirah bin dahulu. Mungkin lek kelakuan iki gak padha karo bapak yo. Sing jane ora padha ngene. Awe piye yo. Sampe orang wis nyatet. Pokoke imut kula ono apa udah piye memang iya yang kemungkinan nih jadi kita akan sama tempatnya akan bersama itu ketika kita punya kelakuan itu yang sama. Kenapa? Sebab tingkatannya itu sesuai dengan amaliyahnya. Orang soleh itu nanti kumpulnya dengan orang soleh sehingga pati soleh kayak menjalani ini kumpulnya mau bersama nih kalau soleh jadi artinya ya memang ngoten kumpulin punya nih ngoten makanya ya setidaknya kita punya kecintaan pada orang-orang yang soleh dan kemudian itu bisa mengangkat ketidaksolehan kita ditempatkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Boleh ini sudah jadi. Mungkin ada yang bertanyakan, ada yang mau ditambahkan.
Kalau gitu lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niki bulannya besok tanggal 1 Safar. Hari Kamis. Hari Kamis kalau jam. Kamis sekarang. Iya, sekarang sudah masuk Kamis. Ada keterangan, jadi bukan riwayat. Bukan riwayat itu maksudnya bukan dawuh Rasul atau bukan dawuh sahabat. Ada keterangan itu yang kemudian menerangkan tentang bulan Safar, yang dimana di bulan Safar itu Allah menurunkan berapa 3.000 berapa macam balak, bahkan 3.000 macam penyakit. Banyak kemudian dianjurkan untuk melakukan yang namanya tarhil balak. Ada yang kemudian doa dan kemudian yang dengan cara sholat di tarhil balak. Akhir Pamekasan itu Rabu terakhir bulan Safar. Ini jenis Rabu Pamekasan. Itu kok kasar apa sih Mekas nggak ngerti. Ada yang kemudian bersedekah, macam-macam. Pokoknya yang jelas kita beribadah. Maka tidak ada jeleknya, walaupun tidak ada keterangannya langsung dari sahabat ataupun dari Rasul tentang hal itu. Tapi tidak ada jeleknya kalau kemudian kita melakukan sesuatu untuk diterima balak, maupun wujud ini sedekah, maupun sedekah untuk diterima balak, maupun sholat sunnah diterima balak, maupun dungo khusus untuk terima balak. Itu tidak ada jeleknya. Maka mumpung ini awal daripada Safar, jadi ya terserah jenengan mau seperti apa untuk melakukan tarhil balaknya. Tapi yang jelas kita ini semuanya tidak menginginkan balak. Yang jelas benar orang kepingin balak itu pengiran. Walaupun sebenarnya rahmat pun sama. Jadi setiap hari itu Allah mesti menurunkan balak, mesti menurunkan rahmat setiap hari. Hanya saja di bulan Safar itu kemudian diterangkan banyaknya balak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kemudian rahmat yang diturunkan banyaknya ketika bulan Ramadan. Bedino ya rahmatnya Allah ini mudah. Kan begitu Ramadan, rahmatnya Allah itu digerojok. Jadi rahmatnya Allah digerojok lagi apa? Dikucurkan, disiram, disokno, disokkan, ditumpahkan. Itu yang di bulan Ramadan rahmat. Kalau itu memang Rasul yang mendakwa. Jadi artinya memang ada dasarnya yang jelas. Tapi kalau untuk Safar, maka ini ulama saja yang mengatakannya. Tapi kalau jenengan kan ada jeleknya. Kemudian untuk melakukan tarhil balak, walaupun sebenarnya setiap hari jenengan mestinya harus memulai itu dengan tarhil balak. Karena ada cerita gitu. Ada seorang
pencari kaya atau penebang pohon niku setiap kali dia akan berangkat menebang pohon atau cari pohon itu lakoni jenenge sedekah. Ada sarang burung yang kemudian itu diganggu. Kira-kira dirutuk menolak. Maturlah kemudian ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena merasa terzalimi, lapor ini Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman diperintahkannya kepada jin untuk menjaga sarangnya. Jadi kalau insya ini terus diganggu meneh, ini aku mau nekak kira-kira yang mulai tanya nopo. Pokoknya kan Joko kalau jin. Ternyata begitu dirusak kembali, wong gak apa-apa. Protes karena Nabi Sulaiman. Dulu apa di sini? Akhirnya jinnya ini dipanggil oleh Nabi Sulaiman, ditanya, "Dia apa tak kon jogo? Cara dirusak kok dirusak kok menengahi kan?" Mboten ngoten. Kula niku berbeda dengan malaikat yang nulungi. Jadi malaikat yang nulungi. Sebab dia sebelum menebang pohon itu dia bersedekah. Jadi nggawa sego niki dikekno nang wong hakim miskin wong njaluk ngirim pohon niku. Orang niku mboten si jin ini ndak kuasa nggih. Katene nglarani dan gini sing nebang kayu. Sebab ono malaikat sing jogo. Kula dikiwataken malaikat. Jadi artinya ya setiap hari sajane mboten rahmat itu turun, balak pun juga turun. Maka ada yang bentuknya itu adalah amah. Bentuk amah itu umum. Jadi sapa wae sing liwat ngono ya kena. Yang enggak. Dia betulnya khusus memang. Khusus artinya yang menjadi ketentuan kita. Kalau hari ini kita sakit, ya maka hari ini kita akan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ketentuan. Ada yang punya bentuknya itu umum, tidak untuk kita. Jadi bentuknya itu umum. Pokok sopo sing liwat kono atau sopo sing terus nglakoni, ya maka dia akan kena balaknya. Itu betulnya umum. Lek lu pas gak nglakon tapi gak liwat kono ya ora napa-napa. Ya ada yang bentuknya itu adalah umum modelnya ngoten iki. Nah, balak-balak itu ini bisa kemudian ditangguhkan atau bisa dihindarkan ataupun kita bisa melaluinya dengan baik ketika kita itu kemudian bersedekah. Jadi sobat konkunya tidak dibalas sedekah. Jadi begitu seandainya kita ini melewati atau melakukan sesuatu yang mestinya itu adalah sesuatu yang mendatangkan balanya Allah, maka sedekah itulah yang akan membentengi kita. Begitu pula ketika kita punya ketentuan untuk terkena balanya Allah Ta'ala yang khusus kepada kita, itu pun sama. Kita akan melaluinya dengan baik. Seumur Allah dikai bala ini kena nang tetep nang gini awake dhewe nglakoni ini lho niki yo gampang. Diberikan pertolongan oleh Allah supaya melaluinya dengan mudah. Ini kan ini ya dengan sedekah. Jenenge sedekah. Kadang-kadang kan kula jenenge kan ya gak percaya. Kula pun sedekah. Kula kan sedekah tapi kok pancet ngene mau gitu. Jadi ngeten ada sesuatu itu baik, ada yang terbaik.
Cara kon milih panjenengan, milih sing apik apa milih sing luwih apik? Lu ya. Mesti milih sing luwih apik. Iki ana arek ganteng karo arek ganteng. Oh iya milih sing ganteng. Padha kali kuno. Ono ayu karo sing payu, ya milih sing payu kan. Artinya mesti milih yang terbaik kita itu. Kalau kita itu memang milih yang terbaik, kira-kira pengetahuan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang mana. Loh, kira-kira ini itu kalau sampeyan ini pengetahuan kita ini dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu yang mana. Lu yang ngerti awake dhewe apa mulai ngerti pangeran? Wis gak takon temenan lu ya, pancen mari ini. Takon iki lho. Kira-kira iki mesti luwih ngerti pangeran lho, mesti luwih ngerti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kalau jadi sahabat itu sedekah, wis belum sedekah lho niki. Wis terabala lho niki. Yo kok sik sumpek ngeten iki. Maka sebenarnya Allah itu bukan kemudian mengabaikan sedekah kita, kemudian kita tidak tertolakkan dengan balannya. Kamu sendiri mboten, wong janjine pangeran. Ya maka Allah itu memberi sesuatu yang lebih baik sebenarnya, yang terbaik untuk kita. Sebab di dalam sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti ada sesuatu yang lebih baik. Ini sebagai paham ya. Jadi ketika kita ini oleh Allah diberikan sesuatu yang itu mungkin berat untuk kita, maka pada sebenarnya Allah itu ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena kemampuan itu tidak akan mungkin mampu melalui sesuatu yang berat kalau tidak dilatih dari perkara yang berat. Tadi lek gak kulino ngangkat 50 kilo niku rasane yo apa. Jadi kalau niki kalian jenengan begitu kali Allah niki beban 1 kilo yo rasane apa banget. Tapi kenapa Allah berikan itu? Supaya kita ini kemudian bisa mengangkat lebih daripada 50 kilo. Jadi dilatih oleh Allah Ta'ala supaya kita ini bisa kemudian menyelesaikan sesuatu yang lebih berat. Kenapa? Karena dibalik yang lebih berat setelahnya ini adalah mungkin kesuksesan yang kita harap-harap. Amin. Mungkin lek dikai nopo-nopo sing kira-kira nih kok yo ini ae. Maka yakinlah kepada Allah bahwasanya kita lagi dilatih. Latihan ini latihan ya sono, latihan gak sono. Sebab bagaimanapun yang kita lakukan tidak mungkin Allah mengabaikan. Ngajari wong biyen wis pokoke Allah niku ora sari sebenarnya. Allah niku mboten tilem. Allah niku tidak akan mengabaikan apa yang kita lakukan. Pastilah Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri kita semua diberi kekuatan hidayah dan bisa melakukan kebaikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang kita tidak mampu untuk melaluinya, dalam artian terlalu berat untuk diri kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi fadli sayyidina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum